Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Jangan ada kader Gerindra yang korupsi. Nanti jangan kau kira Presiden Prabowo ada Gerindra korupsi. Kita tenang gue kejar lo sampai di mana. Teka-teki terkait identitas 21 tersangka kasus dana hibah APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022 akan terjawab. Pasalnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengaku segera mengumumkan identitas dari 21 tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat atau POKMAS tersebut. Hal itu disampaikan juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Jumat lalu. Menurutnya, secepatnya KPK akan mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan konstruksi perkaranya secara utuh. Tak hanya itu, pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan akan segera melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap para tersangka kasus korupsi dana hibah tersebut. Berdasarkan data dari beragam sumber, rincian 21 tersangka yang dimaksud antara lain 4 orang ditetapkan sebagai penerima suap, sementara 17 lainnya sebagai pemberi suap. Dari 4 penerima suap, 3 merupakan penyelenggara negara, salah satunya berinisial AS, dan 1 orang lainnya adalah staf dari penyelenggara negara. Adapun 17 pemberi suap terdiri atas 15 pihak swasta dan 2 orang penyelenggara negara. Kuat dugaan dari 21 tersangka ini, terdapat politisi Partai Gerindra yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Jatim dan DPR RI yang turut terseret dalam kasus ini. Pasalnya, dari proses hukum yang ada, KPK telah menggeledah bahkan telah melakukan penyitaan aset milik anggota DPR RI dari Partai Besutan Prabowo Subianto itu. Lalu, siapakah anggota DPRD Jatim yang diduga kuat masuk dalam daftar 21 tersangka yang akan diumumkan oleh KPK? Banyak kalangan menduga bahwa oknum ini merupakan salah satu pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Probolinggo. Namun yang pasti, kita tunggu pengumuman resmi terkait identitas 21 tersangka tersebut. Tentunya rasa tunggu ini akan segera terjawab. Seperti diketahui, KPK telah menetapkan 21 orang tersangka lewat surat perintah penyidikan atau Sprindik baru pada Jumat 5 Juli 2024. Penetapan 21 tersangka tersebut terkait kasus korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat atau POKMAS dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk periode 2021-2022. Kasus korupsi dana hibah Pemprov Jatim ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan terhadap ex-wakil ketua DPRD Jawa Timur, Sahattua Simanjuntak, pada 14 Desember 2022 silam. Saat telah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya, ia dihukum 9 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah subsidiar penjara 6 bulan pada 26 September 2023 lalu. Bahkan, ia juga harus membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 39,5 miliar rupiah. Dengan disegerakannya pengumuman identitas dari 21 tersangka dan kemungkinan akan dilakukan upaya penahanan, tentunya hal ini semakin mempertebal kepercayaan publik terhadap Komisi Anti Rasuah dalam memberantas korupsi. Hal itu pun selaras dengan komitmen pemberantasan korupsi di era Presiden Prabowo Subianto yang menjadi agenda prioritas. Salam Asta Cita.